Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun dan masih tetap semangat untuk terus belajar, terutama mempelajari mata pelajaran matematika ya, yang dianggap hal yang sungguh memusingkan. Oke, teman-teman, di transformasi geometri sebelumnya kita sudah mempelajari tentang refleksi atau pencerminan. Dan sekarang kita akan sedikit mempelajari sisanya nih, translasi yaitu pergeseran, terus ada rotasi atau perputaran, dan dilatasi, perbesaran ataupun perkecilan ya. Sekarang kita akan bahas yang namanya mana? Nah, ini dia, translasi atau pergeseran. Pengertiannya adalah suatu transformasi yang memindahkan setiap titik pada sebuah bidang berdasarkan jarak dan arah tertentu ya. Digeser, benda tadinya berada di titik misalkan 1,0 digeser sejauh sekian gitu ya. Kita langsung ke contoh aja deh. Di sini ada titik A 8,-5 ditranslasikan oleh 3 dan 2. Tentukan koordinat bayangan dari titik A. Kita selesaikan dengan rumus yang sudah diberikan nih. Nah, ini dia. A aksen, X aksen, Y aksen ya. X ditambahkan dengan A, Y ditambahkan dengan B. Yang jadi pertanyaannya, yang mana X, yang mana Y, yang mana A, yang mana B gitu ya. Teman-teman, yang namanya titik selalu X, Y ya. Ini X dan yang ini Y. Lalu translasinya yang ini A, yang ini B. Ya, tinggal kita jumlahkan saja. X tambah A berarti 8 tambah 3. Y ditambah B berarti negatif 5 ditambah dengan 2. Sehingga dihasilkan 11, negatif 3. Seperti itu teman-teman, bisa diikuti ya. Sekarang kalau misalkan saya punya titik P-nya adalah 5,7 ditranslasikan oleh negatif 1 dan negatif 2, maka bayangan titik P-nya berapa atau P aksennya berapa? Tinggal kita langsung jumlahkan saja teman-teman. 5 ditambah, betul, negatif 1, lalu 7 ditambah dengan negatif 2, berapa hasilnya? Betul teman-teman ya, hasilnya adalah 4,5 ya. Jadi materi prasyarat yang harus kalian betul-betul kuasai untuk mempelajari yang namanya transformasi geometri adalah mengoperasikan baik itu penjumlahan maupun pengurangan bilangan bulat positif dan negatif ya. Untuk translasi bisa diikuti ya, gampang banget. Oke, kita lanjut ke transformasi geometri yang ketiga. Ini dia, rotasi atau perputaran. Pengertiannya adalah suatu transformasi yang menggunakan suatu titik sebagai pusat pemutaran, suatu sudut dan arah yang menentukan besar dan arah putaran. Ya, di sini ada 2 poin teman-teman. Rotasi terhadap titik O 0,0 sejauh alfa derajat. Rumusnya adalah, nah ini dia, P aksen ya, bayangannya selalu X aksen, Y aksen, dirumuskan X dikali cos alfa dikurangi Y dikali sin alfa. Ya, yang bawahnya X dikali sin alfa ditambah Y dikali cos alfa. Kita ke contoh soal. Tentukan bayangan titik 8,4 oleh rotasi R 60 derajat. Langsung kita substitusikan saja ke dalam rumus yang sudah saya bold ya. Untuk titiknya 8 sebagai X dan 4 sebagai Y. Gitu ya. Maka 8 dikali cos 60 derajat dikurangi 4 dikali sin 60 derajat. Yang bawahnya 8 dikali sin 60 derajat ditambah 4 dikali cos 60 derajat ya. Dan sekarang kalian juga selain tadi materi prasyarat yang harus kalian kuasai yaitu mahir dalam menjumlahkan maupun mengurangkan bilangan bulat positif dan negatif, kalian pun harus hafal yang namanya sudut-sudut istimewa gitu. Sin 60 derajat berapa, sin 0 derajat berapa, sin 30 derajat berapa gitu ya. 8 dikali cos 60. Cos 60 itu berapa? Setengah teman-teman ya. Lalu dikurangi 4 dikali sin 60 derajat. Sin 60 derajat adalah 1/2 akar 3 ya. Selanjutnya 8 dikali sin 60. Sin 60 adalah setengah akar 3. Dan 4 dikali cos 60 derajat adalah 1/2. Hasilnya berapa tuh teman-teman? 8 dikali setengah, betul 4 ya. Dikurangi 4 dikali setengah akar 3 yaitu 2 akar
3. Lalu 8 dikali setengah akar 3 yaitu 4 akar 3 ya. Lalu ditambah dengan 4 dikali setengah yaitu 2. Nah, ini dia bayangan dari titik 8,4 setelah diputar sejauh 60 derajat itu bayangannya ada di titik 4 dikurangi 2 akar 3, 4 akar 3 ditambah 2. Seperti itu ya. Oke, bisa dipahami, bisa diikuti. Kita lanjut lagi ke rotasi yang poin B. Nah, ini dia teman-teman ya. Di poin B ini rotasi terhadap titik A, B sejauh alfa derajat. Di sini saya penulisannya kurang sedikit nih. Nah, ini X kurangi A ya. Yang ini Y dikurangi B. Tolong ditambahkan ya teman-teman. Ini X kurangi A juga. Lalu Y dikurangi B dikali cos alfa. Seperti itu ya. Tolong dicatat. Dan sekarang kita beralih ke contoh. Tentukan bayangan titik 3,6 oleh rotasi dengan pusat negatif 2,11 sejauh 60 derajat. Titik selalu X, Y. 3 sebagai X dan 6 sebagai Y. Ya. Pusatnya adalah negatif 2 sebagai A, lalu 11 adalah sebagai B, dan alfanya adalah 60 derajat. Setelah itu kita langsung substitusikan saja teman-teman ke rumusnya. Yang pertama adalah X dikurangi A, X-nya adalah 3, dikurangi A-nya adalah negatif 2 ya. Sambil diikuti ya teman-teman, dikalikan cos 60 derajat ya. Lalu dikurangi Y kurangi B, pakai kurung dulu nih. Y kurangi B, Y-nya adalah 6 dikurangi 11 ya. Sambil ikuti, saya di sini aja deh, gak cukup ya. Dikali sin 60 derajat ditambah dengan A. A-nya berapa tadi? Negatif 2 ya. Terus, gak enak ya saya ganti dulu deh. Nah, karena cukup panjang nih teman-teman, saya ulang ya. Karena cukup panjang, X dikurangi A, yang ini Y dikurangi B, ini X kurangi A juga, yang ini Y kurangi B. X kurangi A berarti 3 dikurangi min 2. Nah, dikali cos 60. Lalu dikurangi lagi Y kurangi B. Y-nya adalah 6 dikurangi 11 dikali sin 60 ditambah A-nya tadi berapa? Negatif 2 ya. Wah, tetap nggak cukup. Negatif 2 ya yang di ujung sini. Lalu di bawahnya X dikurangi A. X-nya adalah 3 dikurangi min 2 dikali sin 60 derajat dikurangi Y kurangi B 6 dikurangi 11 dikali cos 60 derajat ditambah 11 ya. Tolong catat apa yang saya ucapkan ya teman-teman, karena di sini space-nya nggak muat nih, tempatnya nggak muat ya. Sudah dicatat teman-teman? Oke, saya sedikit menghapus dulu ya. Lalu setelah itu kita dapatkan hasilnya adalah, kalian harus ingat tuh cos 60 berapa tadi? Betul. 3 dikurangi min 2 ya dikali cos 60-nya berapa tadi? Setengah ya. Terus dikali lagi, sebentar teman-teman. Nah, dikurangi ya, dikurangi 6 dikurangi 11 adalah min 5. Min 5 dikali sin 60 adalah setengah akar 3 ditambah dengan A-nya tadi min 2 ya. Gitu teman-teman. Ya paham ya? Terus 3 dikurangi min 2 dikali sin 60 adalah setengah akar 3 dikurangi lagi, ditambah ya. Ditambah dengan 6 dikurangi 11 adalah min 5. Min 5 dikali cos 60 adalah setengah ditambah dengan 11. Nah, gini. Ya. Tolong dicatat apa yang saya ucapkan. Saya hapus lagi, teman-teman. Terus sehingga didapatkan 5 dikali 1/2 dikurangi min 5 ya, ini min 5 bukan 25, sebentar. Nah, min 5
dikali setengah akar 3 ditambah min 2 ya. Lalu yang ini 5 dikali setengah akar 3 dikurangi 5 dikali setengah ditambah 11. Nah seperti ini ya, tolong dicatat. Nanti menghasilkan teman-teman 1 ditambah 5 akar 3 tambah ya, dibagi dengan 2. Di bawahnya adalah 17 ditambah 5 akar 3 dibagi dengan 2. Seperti itu teman-teman, bayangan dari sebuah rotasi terhadap titik A, B sejauh alfa derajat. Saya tulis di sini X kurangi A, di sini Y kurangi B. Ini X kurangi A, di sini Y kurangi B ya. Seperti itu. Mohon maaf banget nih ada agak terlewat sedikit ya dalam penulisannya. Oke. Kita lanjutkan ke transformasi geometri yang terakhir yaitu dilatasi. Dilatasi itu istilahnya dari perbesaran ataupun perkecilan ya. Di sini yang pertama dilatasi terhadap titik O 0,0 dengan faktor skala K. Tentukan bayangan titik min 10,2 oleh dilatasi dengan pusat 0,0 dengan faktor skalanya setengah ya. Caranya teman-teman tinggal K dikali dengan titiknya X, Y. K-nya kan tadi setengah tuh, setengah dikali X-nya min 10 dan Y-nya 2. Maka setengah dikali min 10 min 5 gitu. Terus setengah dikali 2 1. Maka bayangannya adalah min 5,1 gitu. Mudah ya untuk yang ini. Oke. Kita lanjut untuk dilatasi terhadap titik pusatnya A, B dengan faktor skala K. Contohnya, tentukan bayangan titik P min 1,3 dengan faktor skala 3. Nah, di sini sudah tercantum rumusnya teman-teman. Nah, seperti ini ya. Oke, aduh aku ada kurang penulisannya teman-teman. Mohon maaf nih. Harusnya ini X kurangi A dan ini Y kurangi B ya. Mohon maaf banget nih, bisa ditambahkan ya di catatan teman-teman ya. Lalu kita tinggal hitung saja teman-teman. Berapa tuh? K-nya adalah faktor skala itu selalu kita simbolkan dengan K. Maka K-nya adalah 3 dikali X. X-nya adalah min 1 dikurangi A. A-nya berapa nih teman-teman? Dengan pusat min 1,3. Sebentar. Di sini ada yang kurang nih soalnya. Titiknya itu adalah bayangan titik A ya, bayangan titik A negatif 3,2 oleh dilatasi ini ya. Dilatasi dengan pusat min 1,3 ya. Saya ulang sekali lagi teman-teman. Tentukan bayangan titik ke sini dulu ya. A min 3,2 oleh dilatasi ini. Tambahkan ya, oleh dilatasi dengan pusat P negatif 1,3 dan faktor skala 3. Maka nanti bayangannya K dikali X min A ditambahkan dengan A, K dikali Y dikurangi B ditambahkan dengan B. Ya, langsung kita tuliskan teman-teman, K-nya adalah 3 sebagai faktor skala, dikali X. X-nya berapa? Yang ini teman-teman. Ini X ya. X-nya adalah min 3 dikurangi A. A-nya adalah min 1. Ditambah dengan A. A-nya lagi berapa tadi? Min 1 ya. Terus K lagi yang di bawahnya ya. Kali Y. Y dikurangi B. 2 ini sebagai Y. Ya. 2 dikurangi B-nya yang mana? Yang 3 ini teman-teman. Ini B. Ya. Kurangi 3 ditambah B lagi 3. Seperti itu. Ya. Hasilnya berapa tuh teman-teman? Oke, kita rapihkan dulu di sebelah sini deh. Nah, ya, sama dengan ini 3 dikali sebentar. Min 3 dikurangi min 1 ditambah min 1 ya. Berarti ini min 3 ditambah 1 sama dengan min 2 gitu teman-teman. Nanti dikurangi 1 gitu ya. Terus yang ini 3 dikali min 1 ditambah dengan 3. Sini ya. Nah kalau sudah gini 3 dikali min 2 dulu yaitu min 6. Min 6 dikurangi 1.
min 7 ya. 3 dikali min 1 yaitu min 3. Min 3 ditambah 3 yaitu 0. Seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman harus ingat rumusnya aja ya yang sudah ditentukan. Nanti tinggal substitusikan saja angka-angka yang diketahui dalam soal tersebut ya. Cukup dimengerti, cukup jelas. Kita lanjutkan ya teman-teman. Nah ini dia matriks yang bersesuaian dengan transformasi geometri. Memang cukup banyak. Teman-teman mohon untuk dicatat nih apa yang tercantum dalam video ini ya. Oke. Selanjutnya teman-teman. Nah ini dia. Ada soal, tentukan bayangan titik A 7, -2 oleh transformasi berikut. Tapi catatannya harus menggunakan matriks. Yang pertama refleksi terhadap garis Y sama dengan min X. Terus yang B-nya rotasi pusat 3,0 dengan sudut putar 90 derajat. Untuk menjawabnya yang poin A, teman-teman lihat tuh yang tadi. Nah, yang di sini ada refleksi terhadap garis Y sama dengan min X. Yang mana ya? Y sama dengan min X. Kita cari refleksi terhadap garis Y sama dengan min X. Nah, ini dia. Nah, terlihat ya? Y sama dengan min X. Oke. Kita lanjutkan, ternyata matriksnya teman-teman ini 0, min 1 dan min 1, 0 dikalikan XY ya. Nah ini sama dengan, kita tulis lagi yang mana X yang mana Y. Selalu titik ini 7 sebagai X dan min 2 adalah sebagai Y gitu ya. Kita tuliskan 0, min 1, min 1, 0 dikalikan dengan 7 dan negatif 2. Sehingga menghasilkan berapa teman-teman? Yang kemarin memperhatikan dan menyimak dengan baik mengenai perkalian dua buah matriks ya. Oke. 0 dikali 7, 0 ditambah min 1 dikali min 2 yaitu 2. Hasilnya di sini 2 teman-teman ya. Lalu negatif 1 dikali 7, betul negatif 7. Ditambahkan 0 dikali negatif 2 yaitu 0. Jadi hasilnya negatif 7. Maka bayangannya adalah 2, min 7. Seperti itu, teman-teman bisa dipahami? Oke, sekarang kita akan menjawab yang B atau mau teman-teman sendiri mau mencoba? Cobain boleh ya. Tinggal kita ganti saja nih teman-teman. Yang 3 ini sebagai A, nah sebagai A ya, udah nggak kelihatan ya. Yang 0 ini sebagai B, yang 3 ini sebagai A. Dan alfanya adalah 90 derajat. Tinggal ganti saja teman-teman. Nah, 2 selalu kurang ya. Ini harusnya X dikurangi A. Nah, yang ini X kurangi A dan Y dikurangi B. Nah, mohon maaf banget ada kekeliruan pengetikan ya. Nanti teman-teman ganti nih alfanya oleh 90 derajat. Di sini 90 derajat juga. Sin alfa berarti sin 90, cos alfa cos 90 gitu. Ya, X-nya berapa tadi? X-nya adalah 7. 7 dikurangi 3. Y-nya adalah min 2 dikurangi 0 ditambah dengan 3 dan 0 ya. Cos 90 derajat saya tanya berapa teman-teman? Betul ya. Hasilnya berapa? 0 ya. 9 min sin 90 derajat berarti min 1. Sin 90 derajat 1 dan cos 90 derajat 0. 7 dikurangi 3 yaitu 4 dan min 2 kurangi 0 min 2 ditambahkan 3 dan 0 di sini ya. Lalu kita kalikan sama seperti tadi. 0 dikali 4, 0 ditambahkan min 1 dikali min 2 yaitu berapa? Betul 2. Lalu 1 dikalikan 4 berapa teman-teman? 4, ingetin ya 4 ditambah 0 dikali min 2 yaitu 0 berarti di sininya 4. 4 ditambah 0 kan 4 gitu ya. Tambahkan tadi A dan B nya adalah 3 dan 0. Maka 2 ditambah 3 yaitu 5, 4 ditambah 0 yaitu 4. Sehingga bayangannya adalah 5,4. Seperti itu ya. Pelan-pelan aja, gak usah aduh gak ngerti gitu ya. Pelan-pelan aja teman-teman. Yang penting teman-teman juga ngikutin, mendengarkan, menyimak apa yang saya ucapkan ya. Oke, kita lanjut ke komposisi transformasi ya. Di sini
tentukanlah bayangan titik A negatif 6,10 oleh translasi T1 ya. 2 dan 3 dilanjutkan translasi T2 4,-7. Wah, translasinya ada 2 kali. Jadi bayangannya gimana ya? Caranya gimana ya gitu ya. Teman-teman, untuk menjawabnya teman-teman harus mengkombinasikan dulu, menggabungkan dulu translasi yang kedua dengan translasi yang pertama. Ya, atau ini T2 dan digabungkan dengan T1. Maka 4 dan negatif 7 ditambah dengan 2 dan 3. Seperti itu, 4 ditambah dengan 2 yaitu 6, ya yang ini. Lalu min 7 ditambahkan dengan 3 yaitu min 4. Setelah itu, ya ini translasi gabungannya. Nanti kita tinggal tambahkan dengan si titiknya itu, titik A-nya. Ya, X aksennya itu adalah min 6 sebagai X ya ditambah dengan 6 ini. Ya, sebagai gabungannya. Gitu. Ya, translasi gabungan tadi. Maka min 6 tambah 6 yaitu 0. Untuk Y aksennya adalah berapa tadi? Nah, titiknya yang ini teman-teman Y-nya. Y ditambahkan dengan yang ini translasi gabungannya ya. Atau min 4 ditambah 10 yaitu 6. Jadi bayangannya adalah 0,6. Nah, yang ini gitu ya. Jadi kalau misalkan ditranslasikan sebanyak 2 kali itu harus kita gabungkan dulu translasi yang kedua ditambah translasi yang pertama gitu ya. Terus teman-teman di sini soal nomor 2, tentukan bayangan titik P 5,4 oleh refleksi terhadap garis Y sama dengan min X dilanjutkan dengan dilatasi dengan pusat 0,0 dan skala negatif 2. Wah, agak lumayan nih. Agak lumayan ya teman-teman. Jadi kita harus dilatasikan dulu. Rumus dilatasi tadi gimana teman-teman? Ya, kita lihat rumus dilatasi dengan pusat 0,0 dengan faktor skala K. Nah, ini matriksnya yang ini. Ya. K 0 dan 0K dikali X Y gitu ya. Lanjut ya ke sini mana? Nah. Oke. K-nya adalah ini negatif 2. Maka tadi min 2, 0, 0, min 2. Terus direfleksikan terhadap garis Y sama dengan min X. Matriksnya adalah yang ini teman-teman. Jadi dilatasi dulu, baru dikalikan dengan refleksinya, lalu dikalikan lagi dengan titiknya ya gitu ya. Kalian tentu sudah belajar mengenai perkalian 2 buah matriks dengan ordo yang sama ya. Yang ini teman-teman, nah jika dikalikan itu akan menghasilkan matriks 2, 0, 0, 2 gitu ya. Caranya sudah dipelajari di video-video sebelumnya, tinggal kalian ingat lagi, buka-buka lagi tuh catatannya ya. Dikalikan 5 dan 4. Hasilnya adalah 8,10. Dari mana 8,10? Teman-teman tentu sudah belajar mengenai penjumlahan perkalian 2 buah matriks. Sekali lagi tolong diingat lagi pelajaran-pelajaran yang sebelumnya, materi-materi yang sebelumnya gitu ya. Jadi mudah-mudahan materi ini dapat membantu teman-teman dalam mempelajari yang namanya transformasi geometri sampai ke komposisi transformasi teman-teman ya. Tolong diingat juga nih mengenai matriks yang bersesuaian dengan transformasi geometri. Terus diingat kembali mengenai bagaimana cara untuk mencari rotasi, refleksi, dilatasi, translasi, dan lain sebagainya ya. Diulang-ulang lagi, dibuka-buka lagi catatannya. Kalau misalkan ada yang belum paham, tolong ditanyakan melalui WhatsApp saya gitu. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan terbantu untuk memahami materi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.